Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bersama Mas Biu, ya. Dia seorang atlet futsal dan hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang apa saja Mas sebagai futsal harian apa, self improvement apa. Kan topik kita kan tadi self improvement. Tentu saja kita akan membahas berbagai hal tentang Mas Biu sebagai atlet. Langsung aja kita masuk ke podcast ya, supaya kita nggak terlalu lama. Menurut Mas selama ini, Mas kan atlet futsal. Tantangan terbesar apa yang menurut Mas dihadapi atlet-atlet secara general di masa sekarang? Secara umum. Ya, menurutku sih yang utama, apalagi pelajar, kalau jadi atlet tuh cara membagi waktu antara belajar dan juga latihan dan juga kedisiplinan secara menyeluruh. Ya, apalagi sekarang kan era globalisasi gitu kan. Nah, di situ tuh pasti banyak tantangan karena pengaruh dari luar. Ya contohnya kayak media sosial. Nah, media sosial ini bisa jadi pengaruh buat mental health dari kita sendiri. Nah, itu bisa sangat berpengaruh untuk sebagai atlet juga. Terus lingkungan juga itu tantangan. Apalagi kayak masa-masa SMA kan banyak bisa dibilang kenakalan remaja. Betul. Kayak rokok gitu. Nah, itu bisa jadi sangat penghambat bagi kita sebagai seorang atlet. Nah, Mas kan membahas tentang hambatan seorang atlet. Sepertinya agak terkesan dikit. Sehari-hari pastinya seorang atlet beda dengan rutin seorang secara umum sehari-hari kebiasaan. Misalnya Mas sebagai atlet kan pasti ada halangannya kan. Misal nggak boleh makan ini, makan lebih banyak yang ini, lebih sehat. Coba deskripsikan cerita rutinitas Mas sehari-hari. Mas kayak gimana aja rutinitas sehari-harinya? Kalau rutinitas harian sih sebenarnya nggak banyak jauh beda, cuman mungkin ditambah latihan dan konsumsi makanan yang lebih ketat aja. Kalau aku bisa bangun ya pagi subuh, setelah sholat subuh nanti ada morning routine, biasanya aku stretching, tambahan biasanya stretching kalau buat atlet-atlet biasanya stretching. Setelah itu berangkat sekolah, mandi, berangkat sekolah, terus jalan sekolah, terus nanti kalau buat sarapan atau makan ya banyak buah-buahan atau ya protein lah. Saya biasanya kalau pagi banyak makan salad. Makan salad? Ya, salad. Makan makanan yang Mas rekomendasi untuk kita yang ingin menjadi seorang atlet? Ya pastinya banyak protein dan bergizi aja, tapi jangan banyak minyak dan sembarangan. Jadi makanan yang dihindari gorengan? Ya, gorengan salah satunya. Itu tentang rutinitas Mas. Ya. Kan Mas ini sebagai tim kapten AB kan? Tim futsal AB. Sebelum di AB pernah nggak ikut tim futsal lain di luar AB, di luar sekolah? Ya, sebelumnya pernah. Di mana aja Mas? Kalau saat SMA ada salah satu teman bentuk klub dan aku diajak buat masuk ke situ, ikut turnamen, dan itu hasilnya sebenarnya lumayan memuaskan. Dan turnamen tersebut dibuat untuk kualifikasi Prapon Jogja, dan alhamdulillah aku masuk ke kualifikasi Prapon itu. Tapi aku sayang cuman sampai seleksinya tahap 2 ya, seingatku. Pastinya saat seleksi main futsal pertandingan kan? Ya. Itu setiap atlet pada umumnya itu pasti mengalami injury kan? Ya. Mas pernah nggak mengalami injury besar? Sampai Mas tuh nggak bisa main selama beberapa bulan gitu pernah? Kalau besar banget nggak pernah. Paling maksimal kayak 2 minggu pernah. Cuman cedera otot aja. Cedera otot? Ya, dilarang buat main. Kayak sekarang aku lagi cedera kebetulan dan dilarang sama dokter buat berhenti olahraga berkaitan dengan kaki 1 minggu, dan nanti insya Allah minggu depan bisa recovery. Mas merasa kesal nggak? Atau kayak sedih bahwa nggak bisa main futsal gitu loh, atau nggak bisa main bareng teman-teman gitu loh, atau gimana? Pernah merasakan kayak gitu nggak? Terus yang Mas bisa pelajari dari itu apa? Bahwa aku harus sabar dan lain-lain. Ya,
Kalau pas cedera ini paling tantangan paling besar ya sabaran. Kesabaran. Kayak gimana, Mas? Ya, gimana? Aku udah pernah ngelanggar larangan dokter Haha. dan itu berakibat lebih fatal. Ya. Ya, nanti akhirnya aku nyesalin dan sekarang nggak pernah lagi karena ya lebih baik kehilangan 1 minggu daripada kehilangan selamanya gitu. Itu penting ya. Penting banget. Wow. Jadi ternyata cedera itu sangat mengakibatkan bahwa kalau nggak sabar bisa cedera lebih lama. Iya. Tapi kalau sabar cedera sedikit tapi bisa langsung pulih. Tentang diet, makanan, nutrisi itu sudah kita bahas. Iya. Nah sekarang kita ingin bahas pengalaman Mas sebagai tim kapten AB, tim kapten futsal. Coba Mas deskripsikan kayak apa di tim futsal AB itu dan apa yang Mas pelajari dari AB, kinerjanya, timnya kayak gimana. Terus coach kita kerjanya, latihannya kayak gimana. Biasanya kalau di latihan di lapangan futsal itu prosesnya kayak gimana? Apakah kita lari dulu satu lapangan atau kita main passing dulu? Coba deskripsikan Mas. Kalau di YB ini dari pertama kali aku masuk ya aku senang lah sama anak-anaknya. Tapi mungkin kalau aku kurang suka sama anak-anak AB ini tuh kayak kalau futsal tuh setengah-setengah. Jadi mereka nggak totalitas kayak misal kita mau turnamen. Mereka tuh kan kita jadwal seminggu 2 kali latihan. Betul? Mereka cuman sekali besoknya enggak lagi. Dan itu lumayan buat aku kesel yang bisa dibilang aku dari dulu cinta banget sama futsal gitu. Nah, itu kesel banget dan kalau tantangan di AB itu ini aja sih. Sabar aja sih bimbing ke adik-adik dan teman-teman. Soalnya kan banyak juga yang kayak baru di futsal, bukan sebelumnya belum pernah main futsal juga kan. Nah, aku tugasnya di situ kayak bimbing yang bisa dibilang aku lebih bisa dari mereka. Tugasku itu membimbing mereka biar step up ke depannya kayak gimana. Terus kalau buat coach latihannya lumayan keras. Ya kalau bagiku sih ya lumayan, tapi bagi teman-teman mungkin sangat keras karena pasti hampir setiap ekstra atau itu pasti melelahkan banget dan besok pagi saat berangkat sekolah itu badan sakit-sakit. Kayak gitu proses di tim futsal AB. Ya. Banyak yang tidak totalitas. Ya. Sebagai tim kapten, apa yang Mas lakukan supaya pemain-pemain lain itu bisa semangat? Yang Mas bisa lakukan dan Mas pernah lakukan? Aku sih bujuk ke mereka, motivasi. Ini besok ada turnamen, kamu nggak pengen bawa kayak gini. Terus yang ngajak latihan, konsisten latihan, terus kadang ngajak futsal bareng di luar misal, terus biar mereka lebih dekat ke futsal juga. Habis itu buat suasana latihan tuh lebih seneng, jangan sepaneng. Itu bisa buat mereka lebih suka ke futsalnya lagi. Tahu. Itu Untuk sih. sekarang Mas tuh kan atlet futsal. Ya. Nah ini pertanyaan yang menurut paling inti. Apa peran motivasi dan tekat yang berpengaruh di kehidupan sehari-hari Mas? Misalnya Mas sebagai olahraga, sebagai atlet futsal, pastinya termotivasi untuk latihan, termotivasi untuk menjaga badan, supaya stay in shape, ya kan? Ya. Nah, apa perannya motivasi? Terus apa perbedaan motivasi sama disiplin? Terus bagaimana caranya agar kita sebagai yang bukan atlet bisa mempertahankan konsistensi kita dalam segala hal aktivitas, nggak hanya olahraga saja, tapi dalam segala aspek kehidupan. Itu tipsnya Mas apa untuk peran motivasi sama bagaimana caranya agar konsisten? Kalau menurutku motivasi itu penting banget. Apalagi di saat-saat kita terpuruk gitu kan. Peran motivasi itu sangat penting karena kita harus tahu tujuan kita itu apa, goals kita itu apa. Nah, itu akan membangun kembali rasa kepercayaan diri dan kemauan kita untuk menjadi lebih baik lagi di saat kita terpuruk itu. Dan ini sih, bedanya motivasi sama kedisiplinan itu, motivasi itu menunjang kedisiplinan. Kalau kamu cuman disiplin tapi nggak ada motivasi, apa gunanya?
apa gunanya? Apa gunanya latihan? Ya. Tapi menurut saya agak beda, Mas. Motivasi sama disiplin. Motivasi itu ibarat sebuah api berkobar. Tapi disiplin tuh lebih ke setiap hari Nah. Jadi kayak rutinitas gitu Ya. loh. Bahwa saat kita pun nggak semangat, kita tetap melakukannya walaupun kita nggak ingin. Itu disiplin. Ya. Mas ingin lari. Mas kalau lari rutinitas ikut nggak? Misalnya lari pagi atau lari sore? Biasanya hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Itu lari berapa jam atau berapa menit? Biasanya targetku minimal 5 kilo. 5 kilo? Ya. 5 kilometer? Ya, 5 kilo. Wow, itu setiap hari Minggu? Ya, hari Minggu. Pasti pernah nggak merasa hari ini males lari Ya, gitu? pernah. Pernah kan? Ya. Tapi Mas tetap melakukannya nggak? Ya, tetap. Itulah disiplin toh? Ya. Jadi mungkin perbedaan motivasi ada sama disiplin. Motivasi itu melihat sesuatu, melihat seseorang melakukan sesuatu, mungkin melihat teman Anda di futsal latihannya lebih intens, lebih intensif. Terus Mas termotivasi, wah aku nggak boleh kalah. Ya. Itu motivasi. Ya. Tapi kalau disiplin, Latihan. Mas datang setiap hari walaupun teman-teman lain nggak datang. Dan itu terbukti toh Ya, terbukti. bahwa disiplin diperlukan agar tim futsal itu totalitasnya maksimal. Ya. Karena masalah utama sekarang futsal kita itu kan totalitasnya toh. Ya. Jadi kita kurang disiplin. Ya. Nah, termasuk kurang disiplin tuh bagaimana caranya Mas agar Mas tuh bisa menerapkan disiplin ke para pemain futsal lainnya? Kan sebagai tim kapten toh. Ya. Itu pertanyaan terakhir saya. Ya, kembali lagi. Salah satunya biar pada disiplin adalah motivasi. Motivasi untuk berkembang lebih. Bagaimana kamu bisa jadi yang terbaik. Terus pastinya goals-goals yang bisa membuatmu disiplin dan menunjang keberhasilanmu tersebut. Jadi kayak misal aku udah nentuin goals, aku pengen juara ini. Nah, coba bangun sistem di sekitar itu dan lakuin itu tiap hari secara apa ya? Pokoknya terus menerus dan sampai kalian tuh itu bukan nggak terpaksa itu, nggak terpaksa melakukan disiplin tersebut sampai sampai otak kalian tuh nggak usah mikir habis ini harus ngelakuin apa. Kalian tuh sampai habis ini otak kalian langsung lakuin ini terus menerus ya kayak itu disiplin. Kayak seneng gitu Ya, melakukannya. senang. Jadi sistem terstruktur, buat goals, Ya. terus melakukannya setiap hari, terstruktur, tersiplin. Jadi kalau melakukan setiap hari pastinya nanti awal-awalnya jenuh, Ya, tapi kalau disiplin nanti rasanya seneng. Ya, seneng. Jadi bagaimana kita menerapkan rasa seneng itu dalam kegiatan kita sehari-hari, terutama dalam hal yang rutinitasnya itu diulang-ulang. Ya, diulang. Karena kan kalau kita belajar kan, misalnya untuk belajar matematika, kita harus latihan terus toh. Ya. Dan pastinya kita pernah merasa males, ada HP, buka Instagram, Ya. buka YouTube, males. Kalau disiplin, kita tetap harus melaksanakannya walaupun kita nggak ingin melaksanakannya. Ya. Mungkin itulah perbedaan motivasi sama disiplin dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari oleh Mas Biu. Membuat sistem, melakukannya sehari-hari, dan melakukannya walaupun nggak ingin melakukannya. Ya. Sama satu lagi, hilangin distraction. Distraction. Iya. Ya, Salah satunya itu. ambil. Itu paling berpengaruh. Ya sudah, terima itu saja. Terima kasih Mas Biu telah datang di podcast hari ini. Sekian dari saya, Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.